Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191 berfirman, Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengajak kepada kita untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa dan maha pencipta, Al-Mubrizu minal adami ilal wujud, Zat yang maha mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma'. Rawahul Bukhari wal Baihaqi wa Ibnul Jarud. Allah telah ada pada azal, yaitu keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Dan Allah menciptakan arus setelah menciptakan air. Sabda Nabi ini memberi pelajaran bagi kita bahwa air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa bahan baku. Kemudian Allah menciptakan arus dari air. Pada akhir-akhir ini, dunia digegerkan dengan kehadiran makhluk yang kemudian hari dikenal dengan nama COVID-19. Jika arus adalah makhluk Allah yang paling besar dari segi bentuk dan ukuran, maka COVID-19 adalah makhluk yang sangat kecil, bahkan mungkin yang paling kecil setelah Al-Jauharul Fard. Jika air adalah sebagai sumber kehidupan, seperti disebut dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan telah kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Bertolak belakang dengan air, virus corona dicipta sebagai sumber kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang sangat besar bernama arus, sampai makhluk yang sangat kecil bernama virus. Semua tidaklah hanya sia-sia. Ali bin Abi Thalib karramal wajah berkata, Inna allaha khalaqal arsha idharon liqudratihi la makanan lidhatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsh sebagai tanda akan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Begitu juga virus dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kekuasaan dan kehendaknya, namun sebagai wabah yang membawa musibah bagi kehidupan manusia. Sudah jutaan manusia terpapar wabah coronavirus, dan ratusan ribu manusia dari berbagai negara telah meninggal karenanya. Nah, kita sebagai hamba yang beriman
harus senantiasa husnudzon kepada Sang Pencipta. Mungkin inilah cara Allah dalam menguji loyalitas seorang hamba dalam mengikuti perintah-perintahnya. Atau mungkin ini adalah cara Allah dalam menguji kualitas keimanan hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yusib minhu." Rawahul Bukhari. Di dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberinya musibah. Sesungguhnya Allah, jika mencintai seorang hamba, maka akan mengujinya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabah dan tawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya perkara orang mukmin seluruhnya adalah baik baginya. Tiada kebaikan ini didapat oleh seseorang kecuali orang yang beriman, yaitu apabila mendapat kebahagiaan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila mendapat musibah, mara bahaya, lalu bersabar, maka musibah itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona telah datang di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai wabah penyebab timbulnya musibah. Semoga kita dalam menghadapinya selalu tabah dan selalu mendapat hidayah dan inayah dari Allah yang Maha Pemberi Rahmah. Amin ya Rabbal Alamin.